Stephen Covey itu bilang seperti ini, kalau kita ingin mengubah nasib kita, ya kalau kita ingin mengubah nasib kita, maka yang butuh kita lakukan adalah kita harus mengubah karakter kita. Kenapa? Karena sesungguhnya nasib seseorang itu sangat sejalan dengan karakter yang dia punya. Mereka dengan nasib yang baik, maka sesungguhnya itu adalah buah dari karakter baik yang mereka miliki. Tetapi mereka yang nasibnya buruk, bisa jadi itu adalah buah, adalah hasil, adalah karma dari karakter buruk yang mereka miliki. Nah, pada video kali ini, saya akan sharing dengan Anda tentang karakter yang dibutuhkan untuk menjadi seorang wirausaha, seorang entrepreneur. Kenapa? Karena karakter inilah yang menjadi kunci dari bagaimana orang bisa punya nasib sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang entrepreneur, punya nasib seperti Bill Gates, seperti Mark Zuckerberg, seperti misalnya pengusaha Khairul Tanjung dan sebagainya. Nah, apa mindset yang ataupun karakter yang penting untuk dimiliki oleh seseorang yang bisa membuatnya menjadi seorang entrepreneur? Yang pertama adalah untuk menjadi seorang entrepreneur, kita harus menjadi orang yang cerdas melihat peluang. Ya, cerdas melihat peluang. Cerdas melihat peluang bukan berarti kita menjadi pribadi yang oportunis, gitu. Memanfaatkan berbagai macam kesempatan. Tetapi cerdas melihat peluang dalam artian kita harus menjadi orang yang peka terhadap masalah yang ada di sekitar, sehingga dengan kepekaan kita terhadap masalah yang ada di sekitar, kita bisa melihat yang awalnya itu menjadi masalah, menjadi sebuah peluang. Ya. Yang awalnya itu menjadi sebuah hal yang diributkan, tapi kemudian dengan cara berpikir kita melihat itu sebagai sebuah keuntungan. Contoh seperti ini, cerdas melihat peluang. Misalnya, kita tinggal di sekitar daerah kampus, dan kemudian kita melihat bahwa mahasiswa yang kuliah di kampus tersebut harus berjalan cukup jauh untuk kemudian bisa mendapatkan makanan saat mereka ingin makan siang. Maka kita melihat itu sebagai sebuah masalah. Masalah ketika orang sudah lapar dan untuk makan dia harus jalan jauh, itu kan sebuah masalah. Nah, kenapa tidak kemudian akhirnya dari masalah itu muncul kita ide untuk bagaimana mendekatkan makanan yang tadi jauh ke mahasiswa, sehingga orang ketika lapar dia tidak harus jalan jauh, tapi cukup misalnya mungkin nelpon ataupun WA, sehingga makanan itu diantarkan ke tempatnya. Nah, ini adalah sebuah peluang contohnya. Nah, cerdas melihat peluang, kita ambil contoh misalnya seperti ini. Nadiem Makarim, ketika dia kuliah di luar negeri, dia melihat bahwa di sana ada satu bisnis yang itu membantu mengatasi berbagai macam masalah. Nah, masalah apa saja itu? Masalah ketersediaan lapangan pekerjaan, masalah macetnya transportasi, masalah rendahnya pendapatan masyarakat di sekitar, masalah kurang majunya UMKM di negara itu. Dan masalah-masalah itu dengan satu model bisnis yang ada terselesaikan. Nah, sepulang dia kuliah, dia melihat, hey, masalah-masalah yang ada di negara tempat dia kuliah tadi, itu ternyata juga menjadi masalah di negaranya, di Indonesia. Dan masalah
yang ada di Indonesia itu justru lebih parah, lebih besar. Dikarenakan apa? Jumlah penduduk kita yang jauh lebih banyak. Akhirnya dia cerdas melihat peluang. Gimana nih? Kalau misalnya saya buat aplikasi, saya buat sebuah bisnis yang itu membantu menyelesaikan masalah-masalah ini. Dan dia tidak butuh kemudian ide yang original, ide yang baru, cukup mengadopsi ide bisnis yang ada ketika dia kuliah di luar negeri sana itu. Akhirnya dari ketika dia melihat di luar negeri ada yang namanya Uber, Grab, kemudian muncullah ide untuk ya sudah kita bikin Gojek di Indonesia. Nah, ide bisnis muncul ketika kita cerdas melihat peluang, ya, melihat masalah orang di sekitar dan menjadikan itu peluang. Nah, pertanyaannya, kok entrepreneur itu adalah orang yang suka cari masalah? Ya iya, gitu. Karena prinsipnya bisnis apapun yang dibangun sesungguhnya itu diciptakan untuk mengatasi masalah. Bisnis makanan, yaitu untuk mengatasi masalah orang yang kelaparan. Bisnis pendidikan, itu diciptakan untuk membantu orang agar punya pendidikan yang lebih baik. Bisnis fashion, itu diciptakan untuk membantu orang yang ingin tampil keren. Bisnis gym, itu diciptakan untuk membantu orang yang ingin punya tubuh yang bugar. Bisnis konsultan, misalnya pengeboran, itu dibuat untuk membantu orang yang ingin melakukan pemboran agar lebih baik dan kemudian lebih efisien. Nah, jadi pada prinsipnya, ya, bisnis itu muncul sebagai solusi di dalam bagaimana menyelesaikan masalah. Dan ketika kita menjadi orang yang cerdas melihat peluang, maka kita bisa menjadi solusi dari masalah-masalah yang ada. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, sebagai seorang entrepreneur, wirausaha, karakter kedua yang harus kita punya adalah setelah kita cerdas melihat masalah dan melihatnya sebagai sebuah peluang, maka yang butuh kita lakukan, lepas. Nah, ini juga adalah masalah. Oke, yang harus kita lakukan yang kedua, yaitu adalah kita harus berani mengambil resiko. Berani ambil resiko. Nah, banyak orang punya ide, punya gagasan, banyak orang punya solusi dari satu masalah, tapi kalau dia tidak berani ambil resiko, maka ide itu tidak akan menjadi apa-apa itu. Ya. Jadi setelah kita bisa tahu peluang-peluang yang ada, ya kita harus berani ambil resiko. Berani ambil resiko dalam artinya apa? Ya namanya bisnis pasti ada resikonya. Ketika kita tawarkan sebuah solusi dari sebuah masalah, maka ada dua kemungkinan. Apakah solusi kita diterima atau solusi kita ditolak. Tinggal pertanyaannya adalah, kalau kita tidak ambil resiko untuk menawarkan solusi kita, maka secara otomatis solusi kita ditolak. Tetapi kalau kita memberanikan diri mengambil resiko untuk menawarkan solusi pada orang lain, maka paling tidak kita akan ada dua kemungkinan itu, kita diterima ataupun ditolak. Pun kalau ditolak sebenarnya bisa jadi bukan solusi kita yang ditolak, tapi cara kita menawarkan solusi yang ditolak. Sehingga yang bisa kita lakukan, kita perbaiki diri, kita belajar lagi untuk menawarkan solusi itu dengan cara yang lebih baik. Ya, jadi, contoh nih, mulai sekarang Anda mulai kepikiran, wah, di sekitar saya ada masalah nih. Di sekitar saya atau teman-teman saya itu butuh belajar satu ilmu, tapi kemudian mereka kesulitan untuk mendapatkan referensi tentang ilmu tersebut. Itu masalah.
Dan kemudian kita melihat peluang. Bagaimana kalau misalnya saya punya ide, saya buka toko buku, di mana saya secara spesifik, secara khusus menyediakan buku-buku yang dibutuhkan oleh teman-teman saya. Sehingga solusi ini akan membantu mereka yang ingin belajar bisa kemudian dengan mudah terbantukan. Nah, di level itu baru sebatas kita cerdas dengan peluang. Langkah selanjutnya adalah kita harus berani ambil resiko. Caranya bagaimana? Ya sudah. Misalnya mungkin, oke, kita order buku yang kemudian yang dicari oleh teman-teman kita, nggak usah banyak, gitu. Misalnya mungkin 5 atau 10, kemudian mulailah kita tawarkan. Atau cara yang lebih cerdas lagi, misalnya kita cari gambar buku tersebut, kemudian kita posting, kita WA ke teman-teman kita sampaikan, bro, sis, mau nggak pesan buku ini gitu? Nah, harganya sekian aja. Kalau mau, nanti order ya. Nah, jadi sebatas kemudian menawarkan, itu sebenarnya kita sudah mengambil sebuah resiko. Dan risk taker adalah nama lain dari seorang entrepreneur atau wirausaha. Nah, ketika kita sudah berhasil mengambil resiko, maka kita butuh karakter ketiga, yaitu adalah kita butuh menjadi pribadi yang kreatif dalam menyelesaikan masalah. Ingat tadi ya, ketika kita berhadapan dengan resiko, ya resikonya kan adalah diterima atau ditolak. Maka ketika ditolak, itu juga adalah masalah, dan masalah baru bagi kita yang baru belajar bisnis. Maka yang butuh kita lakukan dalam hal ini adalah kita butuh mengembangkan karakter kreatif, ya, kreativitas kita di dalam menyelesaikan masalah. Saat membangun sebuah bisnis, maka tidak ada bisnis yang dibangun langsung jadi, dibangun langsung bagus, dibangun langsung berhasil. Pasti dalam pekerjaan apapun ya akan ada kendala, akan ada tantangan. Tapi seorang wirausaha mampu mengatasi hambatan dan tantangan itu. Kenapa? Karena dia kreatif di dalam bagaimana menghadapi hal-hal tersebut. Ya, jadi itu karakter yang ketiga. Karakter yang keempat, seorang entrepreneur dia haruslah seorang pekerja keras. Ya, dia adalah seorang pekerja keras. Bisnis yang dibangunnya hanya akan besar kalau dia bekerja keras untuk membesarkan bisnis itu. Tidak mudah goyah, tidak mudah lelah, apalagi menyerah. Yang kelima, karakter dari seorang entrepreneur itu adalah harus bisa bekerja dalam tim. Ya, ingat, mindset dari seorang wirausaha adalah dia menciptakan bisnis untuk bisa jalan tanpa dia, untuk bisa jalan oleh tim yang dia punya. Sehingga apa? Satu karakter yang harus dia punya adalah dia harus bisa bekerja dulu dalam tim, ya, mampu tidak hanya mengkoordinir orang-orang yang ada di sekitarnya, tapi juga itu mengerjakan secara tuntas apa yang menjadi bagian dari yang dia harus kerjakan. Karakter yang keenam, seorang entrepreneur itu adalah dia tidak mudah menyerah atau pantang menyerah. Ya, pantang menyerah itu. Seorang wirausaha dia pantang menyerah. Ketika menghadapi tantangan, menghadapi kegagalan, dia pantang menyerah. Entrepreneur itu selalu berpikir bahwa kalau produknya ditolak, maka yang dia lakukan bukan kemudian menyerah, tapi mencoba lagi menawarkan produknya dengan cara yang baru.
Kalau penawaran dia belum berhasil, yang dia lakukan, dia bukannya menyerah, tapi menawarkan produk dia ke tempat yang lain. Prinsipnya adalah pantang menyerah. Kemudian yang ketujuh adalah seorang entrepreneur itu selalu berinovasi. Selalu berinovasi. Ya. Kalau kita lihat misalnya, kita yang menggunakan sosial media seperti Facebook, Facebook walaupun sudah lama kita gunakan, yang kita perhatikan hampir setiap 2 bulan sekali, 3 bulan sekali itu ada perubahan pada tampilan dan layanannya. Kenapa? Karena itu inovasi yang terus dihadirkan untuk bagaimana menjadi solusi bagi masalah yang ada. Masalah yang ada di sekitar itu senantiasa berubah seiring dengan jalannya waktu. Dulu masalahnya orang adalah ketika lapar ingin makan, maka ada rumah makan. Kemudian masalah itu berubah. Dulu orang susah makan, tapi sekarang untuk makan, untuk jajan nggak ada masalah. Cuma masalahnya adalah mereka tidak ingin sekedar makan, tapi juga nongkrong. Maka muncul ide untuk membuat rumah makan sekaligus tempat nongkrong. Mendesain tempat itu Instagramable. Nah, kemudian berkembang lagi setelah adanya pandemi, kebutuhan orang itu bukan nongkrong dan makan. Orang nggak ada masalah untuk bayar, orang nggak ada masalah untuk kemudian mencicipi sesuatu itu. Tapi yang jadi masalah adalah orang takut keluar rumah. Maka kemudian yang akhirnya muncul adalah delivery. Orang bisa makan, cukup WA, cukup order, makanannya datang ke tempatnya. Dan bisnis-bisnis yang bisa bertahan dan berkembang adalah bisnis yang terus berinovasi. Di dalam bagaimana secara peka mengenali masalah yang ada dan mencari solusi terbaik untuk masalah-masalah itu. Nah, karakter yang ke-8 dari seorang entrepreneur adalah tidak cepat puas. Nah, ini satu tantangan juga. Banyak orang yang ketika merintis bisnis merasa bahwa bisnisnya cukup sehingga kemudian dia merasa sudah saya begini sajalah, bisnis saya seperti ini saja. Nah, yang jadi masalah adalah kalau seorang entrepreneur cepat puas, maka ini akan kemudian menghambat perkembangan bisnisnya. Karena bisnis tidak ada satupun yang sifatnya abadi. Pasti akan terus butuh perubahan. Pasti butuh terus ada perkembangan. Nah, ketika kita tidak cepat puas, misalnya dalam hal menciptakan produk, kita tidak cepat puas dalam hal memberikan pelayanan terbaik, kita tidak cepat puas dalam hal bagaimana membesarkan bisnis kita sehingga bisa merekrut banyak tenaga kerja, inilah yang kemudian membuat kita jadi seorang entrepreneur yang hebat dan besar. Dan yang ke-9, seorang entrepreneur atau wirausaha itu adalah memiliki visi besar. Salah satu hal yang membedakan antara seorang wirausaha dan wira swasta, termasuk membedakan antara seorang entrepreneur kecil dan entrepreneur besar adalah dari visinya. Seorang wirausaha itu punya visi besar ke depan. Visinya tidak hanya untuk dirinya, visinya tidak hanya untuk orang sekitarnya, tapi visinya untuk banyak orang. Visi yang dimiliki oleh seorang entrepreneur itu tidaklah untuk 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tapi seorang entrepreneur itu sudah punya visi besar bahwa bisnisnya ini akan menjadi apa 100 tahun yang akan datang. Bahkan ketika dia telah tiada pun, dia masih bisa membayangkan bisnisnya ini akan kemudian terus maju dan berkembang seperti apa. Nah, kita lihat bisnis-bisnis sekarang yang usianya panjang beratus-ratus tahun, itu adalah karena didirikan dengan sebuah visi besar. Honda, Soichiro Honda sudah meninggal, tetapi sampai saat ini bisnis Honda itu terus ada dan berkembang. Kenapa seperti itu? Karena visi dari Soichiro Honda
besar sejak dia di awal mendirikan bisnis. Begitu juga dengan Unilever, dengan General Electric. Jadi, kalau kita ingin kemudian menjadi seorang entrepreneur besar, maka 9 hal ini yang butuh kita tanamkan di dalam diri kita. Pertama, cerdas melihat masalah dan menjadikannya sebuah peluang. Yang kedua adalah berani ambil resiko tersebut. Kemudian yang ketiga, secara kreatif, masalah yang kita lihat itu kita carikan solusi. Kita selesaikan solusi. Yang keempat adalah kita bekerja keras. Kelima adalah bisa bekerja dalam tim. Keenam, itu pantang untuk menyerah. Ketujuh, selalu punya inovasi. Kedelapan, tidak cepat puas. Dan kesembilan, punya visi besar. Baik, demikian video tentang 9 karakter wirausaha sukses. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.